Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah salat subuh, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita dimuliakan Allah dengan dimasukkannya kita ke dalam jannahnya. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian juga segala keberkahan dan segala kebaikan semua itu adalah milik Allah. Alhamdulillah, subuh pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi nikmat kesehatan, kemudian juga kita diberi nikmat iman tentunya, dan juga nikmat Islam, dan juga kita di subuh hari ini diberi Allah nikmat kesempatan untuk beribadah, di mana tidak semua orang dapat mendapatkan nikmat kesempatan untuk beribadah ini. Semua ini tentu merupakan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Ini tentu atas rahmat dan hidayah, yang tentunya rahmat dan hidayah itu masih tercurahkan kepada kita. Jadi dengan rahmat dan hidayah Allah yang Allah curahkan kepada kita, hingga kemudian kita dapat merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya adalah nikmat beribadah di subuh hari ini. Ya. Subuh di 5 waktu solat yang diwajibkan Allah kepada kita, dan juga nanti ada solat isya, itu merupakan barometer dari 2 solat bagi mereka yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan. Sehingga kata Rasulullah, salat subuh dan isya itu di situ ada indikator orang yang tidak melaksanakan salat isya. Itu indikasinya mereka itu adalah termasuk orang-orang yang munafik. Nah, subuh juga seperti itu. Maka di dalam hadis Nabi itu ada satu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah, itu ada seorang laki-laki di mana dia tidur semalaman tidak bangun, dan akhirnya dia tidak sholat subuh. Bertanyalah Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, man nama, barang siapa yang tidur walam yusolli, sampai dia tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, sungguh setan telah kencing di 2 telinganya, atau sungguh setan telah kencing di telinganya. Itu sampai Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang tidur semalaman tidak bangun dia untuk sholat subuh, itu telinganya dikencingin oleh setan.
Maka beruntunglah kita Bapak Ibu jamaah salat subuh ini, bahwa kita ini tidak termasuk di dalamnya. Gitu. Jadi itulah tanda kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah yang diberikannya kepada kita. Seandainya ini di luar sana nih yang masih tidur, yang belum sholat subuh, tidak ada kasih sayang Allah kepada kita umatnya. Bagi mereka yang tidak sholat subuh, itu diperlihatkan itu seakan-akan telinga orang yang tidur semalaman tidak bangun untuk sholat subuh, itu telinganya tuh seperti toilet umumnya setan. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi karena kasih sayangnya Allah kepada kita, mereka yang terlewatkan subuhnya itu tidak diperlihatkan Allah itu. Kalau diperlihatkan dan diciumkan baunya, tentu toilet itu kan bau. Apalagi toilet yang pipisnya itu adalah pipisnya setan. Nggak tahu kita, Allahu a'lam, malah lebih bau mungkin. Maka itu, di situ ada kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada mereka yang masih tidur, belum juga bangun untuk sholat subuh. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah tuh berfirman, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Nah, aqimis sholat liduluki syams, dirikanlah sholat setelah tergelincir matahari, yaitu zuhur dan asar, ila ghasaqil lail, sampai terbenamnya matahari, yaitu sholat maghrib dan isya, wa qur'anal fajr, dan dirikanlah sholat fajar. Sholat fajar itu adalah sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashuda, karena sungguh sholat fajar atau sholat subuh itu kana mashuda, disaksikan oleh malaikat. Bapak Ibu, beruntunglah kita. Kita bangun dan melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Kana mashuda, malaikat menyaksikan kita. Itulah kelebihan daripada sholat subuh itu. Nah, dalam hadis Nabi yang lain banyak sekali bagaimana 2 rakaat sebelum sholat fajar itu orang yang paling terkaya di dunia akhirat, karena memiliki, Allah memberikan kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu, antara langit dan bumi itu semua isinya Allah berikan. Nah, itu diantaranya. Lalu kemudian juga di sholat subuh itu malaikat ada yang sedang menunggu itu, mendoakan kita. Bagi siapa itu? Mereka yang tetap atau mereka yang melaksanakan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh. Sedekah itu pengertiannya banyak, Bapak Ibu ya. Kalau infak tuh materi, dia harta. Kalau sedekah itu banyak pengertiannya. Sedekah subuh, marbot kita yang mengingatkan kita dengan tarhimnya, menyalakan kaset tuh agar kita bisa terbangun untuk sholat subuh, itu termasuk sedekah itu. Nah, kita membangunkan anak istri kita untuk sholat subuh, sedekah. Ada lagi yang punya kebiasaan rutinitas, jamaah kita ada mungkin tuh, setiap subuh tuh sudah menyiapkan makanan untuk kucing, berbagi pagi-pagi subuh dengan makhluk yang lain, memberi makan kucing, itu pun sedekah. Tentu kalau di masjid ini kita berinfak, sedekahnya itu dengan berupa materi, ada kotak-kotak infak, mau kotak infak yatim, kotak infak beras, ada di situ semua. Itu malaikat mendoakan tuh. Nah, jadi jangan takut orang yang bersedekah itu termasuk orang yang dimiskinkan, tidak. Makin banyak dia bersedekah, berinfak, maka jalan-jalan rezeki itu banyak sekali. Karena itu salah satunya.
untuk mendatangkan rezeki itu, melapangkan rezeki itu diantaranya adalah perbanyak sedekah. Gitu juga dengan kesehatan kita, agar kita terus diberi Allah kesehatan, itu juga salah satu jalan. Jadi kalau sudah dikasih tahu nih caranya, sudah dikasih tahu nih jalannya, tinggal kembali kepada kita. Ayo kita laksanakan. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka tadi orang yang terlelap dia dengan tidurnya tidak bangun subuh, itu dihinakan Allah dengan cara seperti itu. Telinganya dikencingin setan. Maka Bapak Ibu, menurut ilmu kesehatan maupun kejiwaan tuh suka diperhatikan tuh kalau kita baca tuh ya. Itu yang membangunkan orang dari tidur itu bukan mata, tapi telinga. Telinganya sensitif. Mendengar sesuatu yang ribut, sesuatu yang beriak-riak itu, terbangun kita, telinga. Maka dalam hadis ini disebut telinganya dikencingin setan sehingga tidak dengar apa-apa. Walaupun matanya disiramin air, tidak akan bangun. Jadi yang paling bisa membangunkan orang untuk bangun dari tidurnya itu telinga, bukan mata. Jadi pun kalau ada orang tidur, matanya kita gini-gini, itu sampai apa? Akan susah untuk bangun. Disiram pun. Tapi telinga. Nah, maka kalau telinga itu dibikin sesuatu yang membangunkan dia, membikin gaduh dia supaya bangun, maka dia bangun. Telinganya. Nah, maka di sini dalam hadis Nabi ini sebutkan, jadi telinganya tuh dikencingin setan, ya sudah tidak dengar apa-apa. Sudah tidak dengar lagi apa-apa lagi dia. Sehingga terasa seperti malam. Dan bahkan dia terlalu dalam keadaan mimpinya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam surat Isra ayat 78 tadi, itu adalah 5 sholat waktu yang memang harus kita jaga. Ini adalah panggilan Allah. Jadi 3 panggilan Allah itu terhadap kita. Yang pertama ini adalah panggilan melalui azan, yaitu sholat 5 waktu. Itu nggak bisa digantikan, nggak bisa kita melakukannya, nggak bisa kita gantikan, nggak bisa kita melakukannya, nggak bisa kita bayar. Tidak seperti ibadah yang lain. Kembali kepada kita, karena dia ini merupakan fardu ain. Kembali kepada kita, sehingga kemudian tahapan-tahapan sholat 5 waktu itu, kalau engkau tidak bisa berdiri, ya duduk. Dikarenakan sakitmu engkau tidak bisa duduk, dalam keadaan berbaring. Nah, seperti itu. Sampai kemudian yang terakhir itu nggak bisa juga, maka dengan isyarat. Apa yang bisa bergerak di anggota tubuh kita? Jari kita jadikan isyarat. Mata kita jadikan isyarat. Nah, itu. Karena kan kalau orang sakit itu yang paling bisa sekali untuk bergerak di anggota tubuhnya itu hanya jari dan mata itu biasanya ya. Itu. Tapi kalau sudah tidak bergerak ini, itu dokter biasanya memvonis ini dalam keadaan koma. Maka orang dalam keadaan koma itu tidak wajib dia untuk melaksanakan sholat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini merupakan panggilan yang pertama, yaitu azan. Maka apa yang harus kita lakukan? Respon. Kan dipanggil tuh, respon. Nah, responnya macam-macam kan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang responnya di ujung waktu. Nah, itu kembali kepada kita. Tapi intinya apa? Azan itu direspon. Jadi kalau orang tua kita dulu itu suka mengajarkan kepada kita, termasuk guru-guru kami itu. Kamu tahu nggak nomor telepon Allah? Sampai seperti itu. Nah, karena dulu kan belum ada handphone tuh ya. Telepon Allah. Ini nomornya. Nah, itu ternyata nomor teleponnya waktu-waktu sholat itu Pak ya. Nah, subuh 2, 4, 4, 3, 4. Ini nomor telepon Allah.
Nah, jadi kalau kau merespon panggilan Allah, itu panggilan Allah, maka responlah panggilan Allah itu, agar salah satunya adalah hidup kita itu dimudahkan Allah. Nah, maka ada disebutkan di dalam beberapa ayat dan juga hadis Nabi, itu kan kunci kemudahan hidup tuh dua. Wasta'inu bisobri wassolah, gitu kan? Sabar dan sholat. Dua ini menjadi kunci kemudahan hidup. Kunci kemudahan hidup ada di sini. Jika kita rezekinya belum baik, kita belum sholat. Kalau kita sudah sholat, sempurnakan sholatnya. Masih ada yang kurang-kurang, belajar biar sholatnya sempurna. Seperti itu. Nanti apa? Rezeki kita pun diperbaiki Allah. Bahkan takdir kita pun nanti akan diperbaiki Allah. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini panggilan yang pertama ini, maka kita kadang terbalik nih. Kalau kita lihat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, itu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu tidak ada panggilan azan dan iqomah. Ada Bapak Ibu dengar enggak? Mau sholat Idul Fitri atau sholat subuh, sholat Idul Adha itu ada azan apa iqomahnya? Enggak ada kan? Tapi bayangkan orang yang berbondong-bondong ikut sholat Idul Fitri sama Idul Adha sampai penuh sesak nih masjid, sehingga nggak muat sampai ke lapangan. Masjid dan lapangan di luar masjid juga nggak muat, dicari lapangan yang sangat besar. Itulah responnya sebagian jamaah, sebagian umat Islam itu terhadap sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, padahal tidak ada azannya dan iqomahnya. Kebalik dengan seruan panggilan azan yang 5 waktu, masih ogah. Itu kan fakta Bapak Ibu. Fakta itu. Tampil total. Nah, kalau di kampung seperti itu. Kalau mau sholat Idul Fitri itu tampil total. Mana baju yang mau dipakai, baju baru. Celana, sarung yang mau dipakai, sarung baru. Nah, maka di bulan puasa dan lebaran itu kan sarung peci itu paling laku. Sama gamis itu paling laku. Itu sudah disiapkan itu kan Pak ya. Untuk sholat Idul Fitri itu. Tampil beda, tampil total. Emang disunahkan pakai pakaian yang terbaik, itu kan? Tapi begitu. Nah, ya kalau di kampung-kampung itu kan masih ada seperti itu. Ini mana baju yang buat lebaran udah siapin, sampai tampil beda, tampil total tuh. Itu merespon sholat Idul Fitri, padahal itu tidak ada azan dan iqomahnya. Nah, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu kan sunnah Pak ya, sunnah. Tapi langkah kakinya ke masjid itu cepat langkah kakinya. Wah, ntar saya terlambat nih, nggak dapat saya dapat nih. Nanti saya di luar ini kepanasan saya, sampai seperti itu. Nah, tapi yang kewajiban mutlak yang 5 waktunya masih ogah-ogahan, ini kebalik. Maka ini perlu edukasi bagi kita. Jadi kita perlu juga mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus mendudukkan perkaranya seporsi mungkin. Nah, ini sunnah muakkad, sunnah diutamakan. Kalaupun kau tidak merespon, tidak berdosa, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau panggilan azan, jangan sekali-kali kau tinggalkan. Ringan langkahmu ke masjid. Nah, seperti itu. Maka Bapak Ibu, ini kan suatu hal yang sangat itulah yang kita lihat. Kalau udah mau sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu penuh masjid nih, sampai keluar, sampai di lapangan juga ada, itu kan. Nah, paling tuh nggak ada panggilan azan dan iqomahnya, sunnah itu. Tapi kalau yang sholat 5 waktu, panggilan azannya itu harus direspon, karena di situ ada kewajiban. Kewajibannya adalah kewajiban yang sangat mutlak sekali. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita berada di akhir-akhir bulan Zulqaidah ya. Mungkin tanggal 20-an ya Pak, 24 apa Zulqaidah ya. Nah, jadi kita berada di akhir-akhir bulan Zulqaidah. Jadi artinya
nggak lama lagi kita ini akan dipertemukan dengan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini mempunyai waktu-waktu yang sangat istimewa. Nah, jadi 3 bulan ini kita bertemu, insya Allah kita dipertemukan ya sama Allah dengan 3 bulan yang berturut-turut, di mana 3 bulan yang berturut-turut ini adalah disebut di dalam Al-Quran ada bulan yang haram. Nah, haram maksudnya situ tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah, perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya ditinggalkan. Justru yang perbuatan kebaikan, amalan-amalan soleh itu diistimewakan Allah. Itu Zulqaidah. Nah, ini sekarang nih kita berada di akhirnya. Nah, di depan ini ada Zulhijjah nih. Lalu kemudian Muharram. Nah, Zulhijjah itu Allah letakkan di bulan haram yang namanya bulan Zulhijjah itu keistimewaan. Di mana keistimewaannya itu? Keistimewaan di bulan Zulhijjah itu ada di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Nah, kita nanti buka kalender. Kapan itu jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah. Jadi 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu adalah puncak keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beramal soleh di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyami a'zamu indallahi wa la uhibba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari yang 10, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Nah, itu dalam hadis Nabi. Di dalam ayat Al-Quran juga ada. Itu disebutkan tuh 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa. Nah, hingga kemudian timbullah pertanyaan bagi kita. Kalau di awal 10 hari bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah itu diistimewakan oleh Allah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, diantaranya itu kita puasa. Jadi ada puasa yang mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Lalu nanti lanjut ya dengan tanggal 9 Zulhijjah, berarti puasanya 9 hari. Ada yang puasanya hanya di tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Di mana dalam hadis Nabi, barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah, itu ganjarannya itu dosa yang setahun yang lalu dihapus, dan dosa yang akan datang setahun yang akan datang pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kebaikan-kebajikan melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah. Di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian apa lagi? Perbanyaklah zikir. Nah, zikir apa aja itu? Tahlil, tasbih, tahmid, kan? Tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak tuh. Nah, itu tahlil tuh. La ilaha illallah wahdahu la. Perbanyak tahlil. Nah, lalu kemudian tahmid, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihil azim. Aduh. Perbanyak tuh. Perbanyak. Nah, di waktu-waktu senggang kita, di 10 hari awal di bulan Zulhijjah, maka perbanyaklah takbir dan perbanyak tahlil dan tahmid. Lalu kemudian qiraatul Qur'annya juga diperbanyak, qiraah. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran itu juga jangan lepas. Dan lalu kemudian amalan yang sangat istimewa lagi itu adalah
penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu dimulai dari setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10, lalu dilanjutkan dengan tasyriknya 11, 12, dan 13. Jadi ada waktu 4 hari. Nah, ini hanya sekedar informasi saja. Kita di masjid ini insya Allah akan melakukannya itu di tanggal 1, hari Sabtu. Jadi itu di hari tasyrik terakhir ya, di hari tasyrik terakhir. Mudah-mudahan nggak berubah penentuan hilal nanti ya. Itu nanti kita akan melaksanakannya di hari Sabtu. Informasi buat kita ya. Nah, lalu kemudian amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, inilah puncaknya menunaikan ibadah haji bagi yang istita'ah, mampu dalam finansial atau materinya dan mampu dalam hal fisiknya. Nah, ini puncaknya, di mana haji yang mabrur atau haji yang mabruroh itu balasannya tidak lain adalah surga. Dan di tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, di mana doa-doa itu sedang ditunggu oleh para malaikat untuk ijabah oleh Allah. Karena di situ merupakan tempat yang sangat istimewa. Merupakan salah satu tempat yang diijabah doanya. Nah, maka rugi itu kalau nanti di padang Arafah nih ada calon jemaah haji kita di sana tuh tidak memanfaatkan waktunya dengan perbanyak doa. Rugi. Minta apa saja, perbanyak doanya. Perbanyak. Karena itu salah satu tempat yang ijabah. Lalu kemudian yang terakhir di antara amal-amal 10 hari di bulan Dzulhijjah itu tadi memperbanyak sedekah atau infak. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, hingga kemudian para ulama itu membandingkan justru yang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah inilah tenggang waktunya itu paling banyak, paling lama. Karena apa? Karena 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu siangnya itu paling utama. Dengan apa? Dibandingkan oleh para ulama dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu paling mulia, itu amalan-amalan yang kita lakukan di situ. Di samping kita menunggu datangnya Lailatul Qadar, itu paling mulia. Tapi jedah waktunya sedikit, Pak. Hanya malam hari. Berapa jam tuh? Nah, di sini ada edukasinya lagi. Ternyata yang paling mulia itu, yang rehat waktunya paling banyak, jeda waktunya paling banyak, itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita sedikit mengedukasi diri kita dan keluarga kita. Kita ini terkadang dengan Idul Fitri dan Idul Adha atau Ramadan itu, Idul Adha itu wahnya itu hilang atau wahnya itu kurang. Tapi kalau sudah bicara Idul Fitri, wah, liburnya panjang, persiapannya total habis-habisan sampai terkuras tabungan untuk mempersiapkan Lebaran, kan gitu kan? Tampilnya pokoknya tampil sangat beda sekali itu. Jadi kalau Idul Fitri itu seperti itu. Jadi di Idul Fitri itu kalau kita lihat ada THR, itu kan? Lalu kemudian ada mudik bersama, ada cuti bersama, ada halal bil halal. Itu kan wah sekali itu. Wah sekali itu kalau Idul Fitri itu. Coba di Idul Adha, ada enggak? Enggak ada. Di Idul Adha itu enggak ada. Padahal yang lebih wah itu sebenarnya di Idul Adha itu, Pak. Nah, itu. Apalagi yang kalau kita mau lihat ya, Idul Fitri. Idul Fitri itu takbir itu dimulai di akhir Ramadan. Tenggelamnya matahari di penghujung Ramadan, disitulah dimulai takbir. Itu pada waktu sholat
maghrib tuh, dimulai tuh. Ada batas waktunya, kapan? Sampai 1 Syawal, khatib naik mimbar, selesai, tidak ada lagi takbiran. Allahu Akbar, selesai. Di pagi harinya, khatib naik mimbar. Coba Idul Adha. Idul Adha 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dimulai di maghrib ya. Nah, mulai maghrib takbiran terus tuh. Sampai tanggal 10 takbiran, tanggal 11 takbiran, tanggal 12 takbiran, tanggal 13 terakhir di waktu sholat asar takbiran. Lebih panjang waktunya, lebih lama waktunya. Maka kalau kita lihat paling mulia amalannya itu ya paling wah itu ya di Idul Adha itu sebenarnya. Tapi ya inilah agak terbalik jadi ya. Nah, Rasulullah SAW itu juga kita perhatikan. Itu dalam sejarah hidupnya, tanggal 1 Syawal beliau lebaran Idul Fitri, tanggal 2 Syawal beliau makan-makan bersama dengan keluarga dan sahabat, tanggal 3 Syawal dalam sejarah hidup Rasulullah beliau pergi perang ke padang ke Gunung Uhud. Itu perang yang terjadi di Uhud, Jabal Uhud itu tanggal 3 Syawal. Itu artinya apa? Rasulullah nggak begitu mengistimewakan Idul Fitri. Ditinggalkannya pergi perang. Nah, tapi kalau Idul Adha, Zulhijjah dia itu kan dilarang perang, nggak boleh. Dan di tanggal 10, 11, 12, 13 itu nggak boleh kita puasa, diharamkan kita puasa. Nikmatin makanan-makanan itu seenak-enaknya, sepuas-puasnya. Nah, disitulah ada daging kurban itu kan, itu istimewa itu. Idul Fitri Pak, 1 Syawal kita makan enak Pak ya. Tanggal 2 Syawal sudah diperbolehkan kita untuk puasa sunnah. Tanggal 2 Syawal tuh sudah diperbolehkan kita, tinggal pilihan kita saja. Mau enggak kita? Nah, ini kan artinya keistimewaannya itu. Jadi ini mengedukasi kita. Jadi ada hal-hal yang memang agak tidak sesuai dengan ininya. Jadi kita harus ini apa artinya Pak ya? Ada yang sunnah itu, kadang sunnah itu terkalahkan dia dengan kewajiban. Kewajiban itu terkalahkan dengan sunnah karena wahnya. Jadi juga yang hal-hal yang sifatnya sunnah itu bisa go dibandingkan dengan yang wajib. Nah, ini hal-hal yang seperti ini mungkin harus diedukasi sejak dini bagi kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka untuk itu apa yang kami sampaikan ini tidak lain tidak bukan adalah bahwa mari kita persiapkan. Walaupun mulai dari hari ini dan dari hari kemarin itu ibadah kita itu insya Allah kita tetap istiqomah, tapi mari persiapkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Nah, itu lebih diutamakan lagi, karena Bapak Ibu kalau tidak diingatkan seperti ini tidak ada pengingatnya Bu, tidak ada pengingatnya Pak. Kapan tuh dimulai tanggal 1 Zulhijjah tuh tidak ada pengingatnya. Beda dengan puasa. Kalau puasa tuh diingatkan kita kan, oh kita puasa, berarti kita mau perbanyak amalan-amalan, itu kan. Oh ya ini bulan Ramadan. Kalau Zulhijjah itu kan agak tenggelam dia, nggak banyak orang yang tahu. Gitu. Jadi makanya ini kita mengingatkan lagi kembali untuk tetap kita istiqomah dalam ibadah kita, dan di awal bulan Zulhijjah mari kita tingkatkan, karena di situ merupakan puncaknya amalan-amalan yang istimewa itu ada di bulan Zulhijjah, tentunya di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dari yang kami sampaikan ini ada 2 hal yang harus disegerakan. Ada 2 hal yang harus direspon cepat. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah fastabiqul khairat. Nah, bergegaslah kita, berlomba-lombalah kita, bahkan lari pun jadi untuk berbuat kebaikan.
Artinya kalau dalam perkara sholat, sebelum kita disolatkan, maka sholatlah kita, gitu kan? Nah, sebelum kita digotong orang ke masjid, langkahkanlah kaki kita ke masjid. Nah, itu peringatan tuh kan bagi yang belum merapat ke masjid. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Maka fastabiqul khairat, bergegaslah, berlomba-lombalah kita untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi ada yang perlu kita muhasabah dalam diri kita ini. Itu kalau dalam pekerjaan yang struktur institusinya ada jabatan, itu pasti orang yang berkarir di sana sesuai dengan umurnya makin mendekati pensiun, itu dimulai dari awal itu pasti berlomba dengan jabatan, pasti. Dan yang tidak kerja di institusi pemerintahan pun atau PNS, artinya di swasta, itu pun berlomba berlomba dengan jabatan. Maka muhasabah bagi diri kita. Kita berlomba dengan jabatan, itu ternyata pangkat yang paling tinggi itu pensiun. Selesai. Itu kan? Pangkat yang paling tinggi itu pensiun. Selesai. Itu kalau kita berlomba dengan jabatan. Ini muhasabah diri kita, Pak, Bu. Maka juga kita yang memiliki harta yang berlebih, ketika kita ingin berlomba dengan harta itu terus, tapi kita mengenyampingkan infak wajib kita, bahkan infak sunnah kita pun tidak kita kerjakan, maka muhasabah bagi diri kita, sesungguhnya harta terakhir kita itu kain kafan. Itu kan tinggal semua, Pak Ibu, tinggal semua. Siapa yang menikmati? Ahli waris. Nah, ini kan muhasabah diri, muhasabah bagi diri kita. Lalu kemudian bolehlah kalau dalam hal dunia itu kan kita mengejar dunia itu nggak ada larangannya, itu mubah, dibolehkan. Nah, taruhlah kita ada yang bercita-cita berlomba dengan memiliki kendaraan yang setiap tahun ganti merek segala macam apa, itu kan artinya dia berlomba dengan kendaraan itu, boleh silakan karena punya finansial, punya harta yang berlebih untuk itu, silakan, nggak apa-apa karena mubah itu. Tapi kita muhasabah diri juga. Ternyata kalau kita fokus terhadap itu, lomba kita untuk mengadakan kendaraan untuk diri kita, ternyata rupanya kendaraan terakhir kita itu keranda jenazah, Pak. Keranda jenazah, itulah kendaraan terakhir kita. Maka ini muhasabah bagi diri kita, Bapak Ibu. Muhasabah bagi diri kita. Maka untuk itu fastabiqul khairat, bergegaslah, berlomba-lombalah, bahkan lari pun jadi. Kalau merangkak pun kamu merangkak pun jadi untuk menggapai kebaikan itu. Tapi jangan melepas kewajiban. Fastabiqul khairat. Ini yang harus disegerakan. Yang pertama, yang terakhir, yang kedua. Apa yang itu yang harus kita segerakan atau yang harus kita respon dengan cepat? Itu adalah wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah kita itu untuk menjemput ampunan Allah. Nah, jadi hari ini banyak orang yang ingin taubat. Taubat itu kan dibuka pintunya oleh Allah. Sedikit kecil apapun kita melakukan kesalahan, istighfar kita. Astagfirullahaladzim. Mungkin karena lalai, lupa kita. Istighfar kita kepada Allah. Itu artinya apa? Taubat itu terbuka, kita mengakui kesalahan kita. Nah, sampai hari ini pun kalau kita lihat banyak orang yang ingin bertaubat, tapi taubatnya terlambat. Nah, yang direspon cepat, yang harus segera itu yaitu tadi, ketika kita salah, ketika kita melakukan kesalahan dan itu merupakan dosa kita kepada Allah, responlah dengan astagfirullahalazim, istighfar kita. Jangan dilama-lamakan. Itu mungkin karena kita lalai, mungkin karena kita lupa. Beristighfar kita kepada Allah. Fir'aun itu dia itu ingin bertaubat itu kepada Allah. Bahkan sempat mengucapkan kata-kata untuk beriman kepada Allah. Itu kan? Tapi terlambat. Di ujung hayatnya dia setelah tenggelam di laut.
Dia sempat bertaubat kepada Allah dan mengucapkan kata-kata beriman kepada Allah. Nah, jadi itu memang kalau dalam manusiawi, Pak. Jadi sifat manusiawi itu pertama kayak gitu. Kalau sudah terdesak dia, terdesak ini banyak macam-macamnya. Rezekinya udah mepet, udah nggak ada lagi. Udah sakitnya parah banget. Sudah mendekati sakratul maut. Nah, barulah. Itu kan terlambat, Bapak Ibu. Itu kan? Nah, sudah nggak ingat lagi kita apa-apa. Orang yang mentalkinkan kita pun udah capek. Itu seperti itu. Ini manusiawi ini. Memang benar, itu penyakit manusia itu ada di situ. Nah, maka yang kami sampaikan ini dua hal itu tadi. Bergegaslah kita, meresponlah kita dengan cepat. Yang pertama itu fastabiqul khairat. Jangan sampai nanti kalau yang perkara fastabiqul khairat nih, yang hal perkara sedekah, itu kita bisa lihat dalam ayat Al-Quran tuh kan, bagaimana orang yang sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, liang lahat, dia minta waktu untuk hidup kembali di bumi, dia bersedekah. Nah, itu penyesalan dia. Nah, itu tadi, bergegas kita fastabiqul khairat, responnya cepat. Yang kedua, wasari'u ila maghfirah, bergegaslah untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami tentunya dan bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan ada manfaatnya diambil. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir kami ingin mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian, tanggal 18 Ahad besok seperti hari ini, kajian Ahad subuh, kita ada kedatangan tamu dari ulama Sumatera Barat. Beliau sedang safari dakwah di Jakarta ini, dan salah satunya beliau mampir di masjid kita ini. Kita kerjasama dengan Masjid Blok B Tanah Abang, Fatahillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapat hadir untuk mendengar tausiah dari Buya kita yang akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.